Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Informasi kesehatan pagi ini dibuka dengan benda di rumah yang bisa jadi sarang bakteri dan kuman. Apa saja? Pertama, spons cuci piring. Spons yang Anda gunakan untuk mencuci piring dan peralatan masak sebenarnya merupakan sarang kuman dan bakteri, termasuk E. coli dan Salmonella. Kedua, handuk. Jika tidak dicuci dengan bersih dan dikeringkan, kemungkinan besar handuk akan mengandung berbagai jenis bakteri. Ketiga, remote control. Keempat, microwave. Kelima, karpet. Keenam, saklar lampu. Ketujuh, tempat cuci piring. Bakteri E. coli dan Salmonella dapat bersarang di tempat cuci piring alias wastafel dapur. Kedelapan, sikat gigi. Oleh karena itu, ganti sikat gigi secara rutin. Kesembilan, talenan. Bersihkan dan cuci talenan, baik itu kayu atau plastik secara menyeluruh, terutama setelah memotong daging dan sayuran mentah. Terakhir, kasur. Meski tampak bersih, kasur akan kemungkinan merupakan rumah bagi jamur, ngengat, tungai debu, dan bakteri dari keringat serta benda lain di sekitarnya. Informasi selanjutnya, waspadai keracunan makanan akibat nasi yang dipanaskan berulang. Nasi mungkin saja mengandung bakteri Bacillus cereus akibat proses pematangan berulang dengan cara yang salah. Bakteri ini sering menjadi penyebab keracunan makanan akibat nasi yang dipanaskan kembali. Jika sudah begitu, gejala keracunan seperti diare dan muntah-muntah bisa saja terjadi. Melansir dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, berikut ini tips aman memanaskan nasi berulang tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk sisa nasi dalam microwave. Untuk setiap cangkir nasi, tambahkan 1 hingga 2 sendok makan air, tempatkan tutup di atasnya untuk mencegah nasi menguap kembali. Masukkan ke dalam microwave dan panaskan selama 3 hingga 4 menit atau sampai benar-benar panas. Pastikan suhu nasi lebih dari 70 derajat Celcius, nasi siap disajikan. Sementara jika ingin menumis sisa nasi, aduk agar nasi tercampur minyak secara merata dalam wajan. Nasi siap disajikan. Jika ingin mengukus sisa nasi, tempatkan nasi dalam panci, kemudian campurkan 1 hingga 2 sendok makan mentega atau minyak. Tambahkan 1 hingga 2 sendok makan air untuk setiap cangkir nasi. Kemudian didihkan. Aduk sesekali, setelah air mendidih, periksa suhu nasi. Jika sudah di atas 70 derajat Celcius, nasi siap dihidangkan. Setelah dipanaskan, jangan tinggalkan nasi begitu saja di atas meja. Segera konsumsi agar bakteri tidak tumbuh pada nasi tersebut. Memanaskan nasi juga tidak disarankan dilakukan lebih dari 1 kali, karena dapat meningkatkan risiko keracunan. Informasi kesehatan berikutnya. Kesalahan membuat jus yang bisa membahayakan kesehatan. Untuk menikmati buah, biasanya orang akan memakannya secara langsung atau mengolahnya menjadi jus. Walaupun begitu, seringkali sebagian orang melakukan kesalahan saat membuat jus. Akhirnya minuman yang seharusnya sehat ini jadi tidak benar-benar sehat dikonsumsi. Apa saja kesalahan membuat jus yang sering terjadi? Pertama, menambahkan gula ke dalam jus. Menambahkan gula ke dalam jus justru membuat nutrisi yang terkandung dalam buah menjadi hilang. Kedua, jus dibiarkan dalam wadah dan ruangan terbuka. Kesalahan ini mengakibatkan proses oksidasi atau pencampuran dengan oksigen. Segera konsumsi atau simpan di wadah yang tertutup dan dinginkan di dalam kulkas. Ketiga, menyimpan jus di kulkas terlalu lama. Lebih baik segera minum jus paling lambat 15 menit setelah jus selesai dibuat. Sedangkan untuk menyimpan di kulkas, sebaiknya tidak lebih dari 24 hingga 36 jam. Terakhir, tidak mencuci buah sebelum diolah menjadi jus. Rendam terlebih dulu buah di dalam air agar kotoran dapat terbuang. Pemirsa, info sehat selanjutnya. Sikat gigi setelah makan. Apakah boleh? Eits, tunggu dulu. Katanya kebiasaan itu justru bisa merusak gigi loh. Nah, faktanya, sikat gigi setelah makan sebenarnya boleh saja dilakukan. Namun sebaiknya jangan langsung sesaat setelah makan. Tunggu setidaknya 30 hingga 60 menit.
Apalagi kalau baru saja mengonsumsi makanan atau minuman yang asam seperti permen, roti, jus jeruk, kopi, atau minuman bersoda. Kebiasaan sikat gigi yang dilakukan segera setelah makan, terutama setelah mengonsumsi makanan yang asam, justru bisa merusak lapisan luar atau enamel gigi. Ini karena saat mengonsumsi makanan dan minuman manis atau asam, enamel gigi jadi melunak. Halo pemirsa Hidup Sehat, kembali bersama dengan saya Celia Alexandra. Tadi kita sudah saksikan bersama pemirsa video-video dan informasi kesehatan. Hari ini informasi yang akan kita bahas temanya sangat menarik, yakni merupakan gangguan kecemasan. Kita akan membahas hari ini apakah semua yang kita alami saat ini merupakan sebuah permasalahan. Bersama dengan kita sudah hadir ada Dr. Lahargo Kembaran yang akan membahas hari ini, spesialis kedokteran jiwa. Kita akan buka juga konsultasi gratis, pemirsa Anda bisa hubungi kami di nomor layar kaca Anda saat ini. Dan juga 0821 021 maksud kami 252 7016. 7014 maksud kami. Dan Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini langsung Anda hubungi dan langsung konsultasi gratis bersama dengan Dr. Argo nanti mengenai emosional Anda pemirsa. Dan usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.